Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dirti Matiasa Praninggar NIM 123011005 dari kelas 6A Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik bisnis pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misda MPD. Saya bersyukur mendapat kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan pemahaman saya melalui video ini. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Jadi, langsung saja kita membahas soal nomor 1, yaitu mengenai pentingnya kerjasama ataupun kemitraan di dalam bisnis pendidikan. Nah, yang pertama, kenapa sih sekolah atau bisnis pendidikan itu butuh yang namanya kemitraan atau kerjasama? Sederhananya seperti ini. Teman-teman, zaman sekarang kalau kita bikin lembaga pendidikan, kita itu tidak bisa untuk pintar sendirian, hebat sendirian, atau cuman modal nekat sendirian. Hal tersebut dikarenakan persaingan sekolah itu ketat sekali. Kita butuh gandeng untuk pihak lain supaya sekolah kita cepat maju, efisiensi secara modal, dan yang paling penting makin dipercaya sama masyarakat dan orang tua murid. Nah, dalam kerjasama ini, sifatnya itu win-win solution, alias sama-sama menguntungkan. Contohnya yang efektif dan sering kita temuin di lapangan, banyak banget sekolah Islam terpadu atau SIT atau pesantren zaman sekarang yang kerjasama bareng bank syariah atau lembaga amal zakat yang biasa disebut oleh LAZ. Gimana sih bentuk kerjasamanya? Nah, si bank atau lembaga ini menyediakan aplikasi untuk bayaran sekolah digital yang canggih secara gratis, bisa lewat m-banking atau aplikasi khusus yang dibuat dari bank tersebut. Jadi, orang tua murid nggak perlu mengantri lagi di tata usaha kalau mau bayar SPP. Tinggal klik-klik dari HP sambil rebahan di rumah. Keuntungannya buat sekolah apa? Nah, sekolah dapat sistem manajemen keuangan yang rapi, transparan, dan nggak pusing lagi untuk nagih-nagih karena semua tercatat otomatis di sistem bank. Keuntungan buat banknya, mereka dapat ribuan nasabah yang baru dari orang tua wali murid. Dari sekolah tersebut, nah hubungan timbal balik kayak gini nih yang bikin bisnis pendidikan bisa berkembang cepat tanpa harus keluar modal miliaran buat bikin sistem teknologi sendiri yang dimulai dari nol. Kita lanjut pada soal yang berikutnya, yaitu pengaruh teknologi buat pemasaran dan branding sekolah. Nah, seberapa besar sih pengaruh teknologi buat memasarkan atau branding sekolah? Jawabannya gede banget, mutlak dan udah jadi kewajiban. Coba deh kita perhatikan di lingkungan sekitar kita. Orang tua zaman sekarang itu rata-rata di kalangan milenial ataupun Gen Z yang hidupnya nggak bisa lepas dari yang namanya smartphone. Jadi kalau mereka lagi nyari sekolah atau tempat les buat anaknya, hal pertama yang pasti mereka lakukan itu adalah bukan datang ke lokasinya langsung ataupun mencari tahu dari orang, tetapi pasti untuk mengkepoin Instagram, TikTok, ataupun website dari sekolahnya terlebih dahulu. Kalau akun sosmed estetik, sering posting video kegiatan murid yang seru ataupun menunjukkan fasilitas-fasilitas yang bagus, otomatis orang tua bakal dapat kesan pertama ataupun branding kalau sekolah ini berkualitas dan kekinian. Tapi sebaliknya, sesakti apapun kurikulum sebuah sekolah, kalau di internet nggak ada jejak digitalnya sama sekali, orang tua bakal ragu buat daftarin anaknya ke sana. Nah, tapi efektivitas teknologi ini juga dipengaruhi sama beberapa faktor penting. Faktor pertama yaitu kualitas konten yang disebut content value. Percuma rajin posting kalau isinya cuma foto spanduk ataupun ucapan selamat hari raya doang. Kontennya harus interaktif, misalnya bikin video reels pendek tentang fasilitas lab komputer ataupun metode setoran hafalan Al-Quran yang seru, atau bisa juga testimoni alumni yang sukses.
Faktor kedua, sumber daya manusia yang mengelola tim kreatif. Nah, sering banget nih kita nemuin sekolah Islam yang mutunya itu bagus tetapi sosmednya sepi, kayak kuburan. Pas dicek ternyata yang megang akunnya adalah guru senior yang gaptek atau nggak paham cara edit video di Capcut ataupun Canva. Makanya faktor penentunya adalah sekolah harus punya tim kreatif khusus yang isinya itu anak muda ataupun mahasiswa magang yang paham algoritma media sosial. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu personal branding tokoh utamanya. Di dunia pendidikan Islam, figur pemimpin seperti kiai, kepala sekolah, ataupun ustadz di yayasan yang melek teknologi dan sering bikin video dakwah atau edukasi yang adem di internet bakal otomatis mendongkrak reputasi dan nama baik dari sekolahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang ketiga yaitu mengenai minat pribadi untuk terjun ke bisnis pendidikan. Jika ditanya soal seberapa besar minat saya pribadi buat terjun ke dunia bisnis pendidikan, jawabannya jujur saya cukup minat dan tertantang sebagai mahasiswa PAI untuk melihat pendidikan Islam itu jangan cuma dipandang sebagai tempat mengajar, tetapi konvensional di dalam kelasnya aja. Tapi ini adalah sebuah ekosistem besar yang punya potensi bisnis luar biasa kalau dikelola secara profesional. Ada 3 alasan kuat kenapa saya memiliki minat dalam hal tersebut. Alasan yang pertama yaitu bisnis pendidikan ini tuh anti resesi. Pendidikan itu bukan tren musiman kayak jualan minuman kekinian yang tahun depan bisa hilang. Pendidikan adalah kebutuhan primer selama orang tua masih pengen anaknya pintar dan punya akhlak mulia. Selama itu juga sekolah, bimbel, atau media belajar Islam bakal terus dicari. Pasarnya juga stabil banget jangka panjang. Nah, alasan yang kedua ini adalah investasi untuk dunia akhirat. Ini nilai plus yang nggak dimiliki semua jenis bisnis. Di bisnis pendidikan, kita nggak cuma nyari profit ataupun untung dari segi materi saja, tetapi ada nilai social entrepreneurship. Jadi setiap kali ada anak yang belajar mengaji, belajar adab, atau dapat ilmu umum yang bermanfaat dari lembaga yang kita kelola, maka pahala jariahnya bakal mengalir terus ke kita bahkan sampai kita udah meninggal nanti. Bisnis dapat, pahala dapat. Alasan ketiga sangat realistis buat dimulai. Aku sadar bahwa sebagai mahasiswa mungkin belum punya modal buat langsung bikin sekolah terpadu ataupun pesantren gede. Tapi bisa dimulai dari skala mikro dulu. Misalnya seperti yang sempat aku ulas di tugas UTS kemarin, bahwa aku tertarik buat jadi Islamic Study Kit Provider, yaitu bikin media belajar PAI, buku ringkasan estetik, atau mind map kreatif lewat Canva untuk anak-anak sekolah. Nanti kalau udah berkembang bisa naik level bikin bimbingan belajar khusus agama. Sampai akhirnya mimpi besar punya sekolah sendiri bisa terwujud. Kesimpulannya, bisnis pendidikan di era modern sekarang memang nggak bisa lagi menggunakan gaya lama. Kita harus pintar nyari celah kerjasama, melek teknologi, dan punya manajemen yang rapi tanpa menghilangkan idealisme nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Demikian pemaparan kuasa saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dirtimat Yesa Praninggar, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.